الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita diberi kemampuan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada petang hari ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini. Kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada babu istihbab ja'alan nawafili fi baiti sawa'ur ratibah wa ghairuha, yaitu bab disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah di rumah, baik salat sunnah rawatib atau salat sunnah lainnya. Kemarin sudah kita bahas beberapa salat rawatib yang mengiringi salat fardu kita, dan yang terakhir sampai pada salat yang dipersoalkan, yang diperselisihkan, yaitu salat sunnah qabla Jum'ah. Kemarin yang terakhir kita membahas tentang hal itu. Kali ini kita akan membahas salat sunnah, yaitu disunahkan atau dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, baik salat sunnah rawatib atau salat sunnah lainnya. Kemarin beberapa hadis sudah mengetengahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan salat rawatib adalah di rumah beliau. Hadis yang pertama di dalam bab ini dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerjakan salat sunnah di rumah kalian. Laksanakan salat sunnah itu di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu hadis yang berikutnya, baru nanti akan kita bahas kedua hadis ini. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah sebagian dari salatmu itu di rumah. Jadi laksanakan
kerjakan sebagian dari salatmu itu di rumah. Ya, rumahnya itu dibagi salat itu. Ya. Janganlah rumahmu kamu jadikan kuburan. Di rumah itu kalau tidak ditempati salat seolah-olah seperti kuburan. Jadi sepi gitu ya. Kalau di kuburan itu ya sepi, menakutkan, bisa-bisa dimasuki setan. Karena tidak ada salat di rumah kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar mengerjakan salat sunnah di rumah kalian. Dan itu merupakan sebaik-baik salat sunnah. Sebaik-baik salat sunnah. Nah, ini kadang-kadang secara kondisi kita ya, kadang-kadang tidak memungkinkan. Rumah kita jauh dari masjid, lalu kalau kita diperintahkan untuk salat sunnah di rumah, maka kita akan pulang ke rumah kita, dan waktunya juga cukup lama. Nanti dikhawatirkan juga timbul penyakit sesampai di rumah, apa yang balik aku males. Itu yang akan timbul. Tetapi ini sebuah kebaikan. Kalau kita kerjakan salat sunnah di rumah, nanti ada perjalanan balik lagi ke masjid, itu juga pahala, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Tetapi semua perintah di dalam agama itu sekiranya tidak menyusahkan, tidak menyulitkan kita. Ini anjuran Rasulullah SAW, karena Rasulullah mencontohkan salat sunnah yang seperti ini. Dan rumah Rasulullah itu ya di sebelahnya langsung dari Masjid Nabawi itu. Kemudian yang kedua, jadikan sebagian dari salatmu itu di rumah. Masih ada salat-salat yang lain yang di rumah itu. Salat apa ya? Ada salat tahajud kita, ada witir kita, salat duha kita, masih banyak di rumah. Jadi masih kita hiasi rumah kita itu dengan salat. Kalau ada khutbah nikah juga kadang-kadang juga disisipkan itu. Nawwiru buyutakum bis salah wa qiraatul Qur'an. Terangi rumahmu itu dengan salat, agar tidak seperti kuburan. Terangi rumahmu itu dengan salat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi agar rumah kita itu berkah, yang masuk adalah malaikat bukan setan, maka kita beri bagian rumah kita itu dengan salat-salat sunnah. Itu tentu perintah Rasulullah SAW ini, di balik itu banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Kemudian hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Ini Jabir menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatuhu fi masjid," apabila seseorang di antara kalian telah menyelesaikan salat fardunya di masjid,
Seperti kita setelah kita jamaah salat maghrib seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaklah rumahnya diberi bagian dari salatnya itu. Rumahnya juga perlu bagian dari salat kita. Ada sebagian salat sunnah itu yang kita laksanakan di rumah. Yang penting jangan sampai kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan, sepi dan menakutkan. Nanti jadi angker karena tidak pernah diterangi dengan salat sunnah kita dan bacaan Al-Quranul Karim. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan, sesungguhnya Allah membuat kebaikan di rumahnya melalui salatnya. Ini rahasianya itu, bahwa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan turun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah itu menjadi rumah yang berkah. Berkah itu penghuninya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, ditenteramkan hatinya, dimurahkan rezekinya, dan banyak. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid. Meskipun penduduk Mekah misalnya atau penduduk Madinah yang ketika salat sunnah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu memiliki kelipatan pahala 1.000 dan 100.000 di Masjidil Haram, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Itu pun kalau menurut hadis ini, ketika dia selesai salat fardu, maka dia juga dianjurkan untuk salat sunnahnya itu di rumah, walaupun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi kalau kita yang pergi umroh atau haji, lebih nikmat kalau kita itu sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram untuk mendapatkan nilai yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira tidak terlalu sulit pemahamannya. Jadi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memberi bagian dari rumah kita itu salat, agar rumah kita itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada pendidikan terhadap anak-anak, anak cucu kita misalnya. Kalau kita salat di rumah, maka akan dilihat oleh anak-anak dan cucu-cucu kita, agar mereka juga terbiasa dengan mendirikan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah kisah dari Umar bin Atha, bahwa Nafi bin Jubair mengutusnya pergi ke As-Sa'ib, putra saudari Namir, menanyakan sesuatu yang pernah diketahui oleh Muawiyah. Jadi ini menceritakan tentang nanti itu adalah kalimat yang keluar dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu kata Sa'ib yang pernah mengerjakan salat Jumat bersama Muawiyah di kamar masjid. Jadi untuk supaya lebih utama salatnya itu
Kalau penguasa itu membuat kamar di masjidnya. Nah, bisa seperti ini, ada ruang khotib dan untuk salat sunnah kita. Maka kemudian menyaksikan Sa'ib itu, Muawiyah menyaksikan Sa'ib itu salat ya, yaitu mengerjakan salat Jumat. Lalu kemudian dia langsung setelah salat Jumat itu dia berdiri melaksanakan salat ba'diyah Jumat. Melihat itu lalu dia ditegur oleh Muawiyah bahwasanya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu kepada kita. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alla nuzila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Muawiyah, yaitu kita ini setelah menyaksikan ada yang setelah sholat Jumat lalu dia langsung berdiri melaksanakan sholat ba'diyah Jumat. Kita tidak boleh menyambung satu sholat dengan sholat lainnya. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat fardu tidak boleh langsung menyambungnya dengan sholat sunnah ba'diyahnya di situ ya. Kata Muawiyah, alla nuzila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Kecuali kita telah berbicara lebih dahulu. Nah, itu penyekatnya, itu pemisahnya itu. Atau keluar atau berpindah tempat. Jadi kalau langsung dikerjakan di tempat yang sama, nah ini yang tidak diperbolehkan, kecuali disekat dengan perbincangan, ngomong dengan sebelahnya, atau berpindah tempat. Karenanya kita sering mendapati walaupun perpindahan tempat itu tidak jauh, tetapi ada perpindahan tempat sujud kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disyariatkan bergeser dari tempat salat kita yang utama, yaitu salat fardu kita. Ini saya kira tidak terlalu rumit untuk dipahami. Kita lanjutkan saja di bab yang berikutnya, yaitu babul hassa ala salat al-witri wa bayanin annahu sunnatun mu'akkadah wa bayanun waktu, yaitu anjuran melaksanakan salat witir dan penjelasan bahwa salat witir itu sunnah muakkad yang sering dikerjakan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berkaitan dengan penjelasan tentang waktu-waktunya salat witir. Ini di bab yang ke-205. Sudah berapa tahun baru bab 205. Hadis yang pertama, Imam Nawawi mengetengahkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, al-witru laisa bihadmin kasolatil maktubah. Witir tidak wajib seperti salat fardu. Jadi salat witir itu tidak wajib, termasuk salat
salat sunnah. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha fitrun yuhibbul witra wa autiru ya ahlal Qur'an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa beliau bersabda, innallaha witru yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, mencintai yang ganjil. Allah itu Maha Ganjil, Maha Tunggal, Maha Esa, dan mencintai yang ganjil, yaitu witir itu. Maka salat witirlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka salat witirlah kalian semua wahai ahlul Qur'an, yaitu orang-orang yang memahami dan terbiasa bergaul dengan Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang tidak terbiasa bergaul dengan Al-Qur'an mungkin juga berat melaksanakan salat witir. Nah, nanti kita lanjutkan saja hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirihi wa intaha witruhu ila sahar. Jadi Ibunda Aisyah yang biasa bergaul dengan Rasulullah atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini. Dia katakan, kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwitir. Jadi setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir. Bahkan di dalam riwayat lain bahwa itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu. Kadang-kadang min awwalil lail, kadang-kadang di awal malam. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang melaksanakan witir itu di awal malam. Jadi setelah salat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu mendirikan salat witir, salat yang ganjil. Biasanya yang dilakukan adalah tiga rakaat. Itu witirnya. Nah, nanti kita jelaskan yang lain. Wa min awsatihi, kadang-kadang juga Rasulullah melaksanakan witir itu di tengah malam. Jadi setelah tidur bangun jam 12, jam 1 Rasulullah salat witir. Nah, witir yang seperti apa nanti kita kaji lagi. Wantaha witruhu ila sahar, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan witir itu pada waktu sahur, yaitu menjelang subuh, menjelang matahari atau waktu subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 waktu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah kadang melaksanakan di awal malam, yaitu setelah salat ba'diyah Isya. Lalu kemudian kadang-kadang juga pernah melaksanakan di tengah malam, bukan di akhir malam, tapi kadang-kadang juga melaksanakan di akhir malam. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita melaksanakan witir di awal malam, lalu kapan tahajudnya? Nah, itu pertanyaannya pasti. Ya. Witir di awal malam itu biasa dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar
as-siddiq. Karena takut nanti kebablasan sampai subuh sehingga tidak sempat witir. Maka kita laksanakan witir di awal malam. Kalau nanti bangun di akhir malam, maka kita bisa tahajud. Bagaimana? Ya salat 2 rakaat. 2 rakaat bisa kapan? Bisa berapa rakaat? Tapi melaksanakan kita tambah lagi 2 rakaat. Kalau 11 rakaat berarti 2 rakaat 4 kali. 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Tadi witirnya sudah kita laksanakan 3 rakaat di awal. Kalau di tengah malam, di pertengahan malam itu sama seperti di awal. Jadi salat 2 rakaat dulu sampai 4 kali berarti berapa? 8 rakaat. Baru kita tutup dengan witir 3 rakaat. Kalau di akhir malam menjelang subuh, nah ini kadang-kadang, makanya kemarin itu ada juga hadisnya tentang salat sunnah witir ini. Tetap kita laksanakan 2 rakaat meskipun tidak sampai 8 rakaat misalnya. 2 rakaat berapa itu? 4 rakaat. Lalu waktunya sudah menjelang subuh, kita tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, itu bisa. Atau 2 rakaat 3 kali 2 rakaat berapa? 6. Lalu menjelang subuh, nah, kita tutup dengan 1 rakaat. Tetapi kalau waktunya masih longgar, ya sama dengan di tengah malam tadi, 2 rakaat 4 kali dan kita tutup dengan witir 3 rakaat. Ini yang dianjurkan Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun dalam keadaan safar, walaupun di dalam perjalanan. Itu Rasulullah selalu melaksanakan salat witir ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini termasuk salat malam yang dianjurkan. Di dalam surat Al-Isra itu dan dikatakan, aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi keutamaan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Disaksikan malaikat. Lalu kemudian aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Nah, ini sangat dianjurkan. Karenanya bagi Rasulullah salat malam itu dikatakan wajib bagi Rasulullah. Tetapi bagi umat Rasulullah adalah sunnah muakkad yang dianjurkan, yang bisa mengangkat makom kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan salat malam. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Adz-Dzariyat itu, surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 di ayat 17-18, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu perilaku orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini orang-orang calon penghuni surga itu kalau malam sedikit sekali mereka tidur. Nah, ini bedanya dengan kita ya. Kalau kita ini kan sedikit-sedikit tidur ya.
sedikit-sedikit tidur akhirnya banyak tidur terus itu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam pada waktu-waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu calon-calon penghuni surga. Jadi kalau kita ingin meraih surga, ya ini sedikit sekali tidur, bukan sedikit-sedikit tidur, dan di waktu sahur itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi kita akan dilatih itu. Waktu-waktu sahur kita gunakan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diceritakan Allah di dalam Al-Quran, yaitu hamba-hamba Allah yang pengasih, ibadur rahman, itu juga memiliki kebiasaan dan sifat-sifat yang seperti itu. Apa saja di antaranya di dalam kehidupannya. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang ketika hidup di muka bumi, di dalam kehidupan di bumi itu, mereka itu rendah hati. Rendah hati itu seperti apa? Tidak sombong. Rendah hati. Rendah hati itu bisa bergaul, dirasakan orang lain itu nyaman. Itu rendah hati. Karena isok mengambil bawahnya, itu rendah hati. Meskipun orangnya itu status sosialnya misalnya di bawah kita masih bisa mengambil di bawahnya itu. Jadi menyenangkan orang lain itu. Jadi kita orang yang tidak sombong, tidak seperti orang sekarang. Kalau diajak bergaul di komunitas yang berbeda, dia mengatakan kak level itu, kak level. Nah itu tandanya orang yang bukan orang yang rendah hati, bukan ibadur, sifat-sifat ibadur rahman, orang yang hamba-hamba Allah yang pengasih, hamba Allah yang pengasih. Yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika bergaul di dalam kehidupan itu kan menghadapi macam-macam orang. Di antaranya kalau dia menghadapi orang yang bodoh itu. Ini Allah yang mengatakan begitu ya. Kalau saya tidak mengatakan bodoh begitu, sesama manusia ya. Tapi Allah itu punya hak yang seperti itu. Kalau orang bodoh itu lalu mengejeknya, mengolok-olok, biasanya orang bodoh itu bisa ngolok-olok dah. Ya. Jadi kalau ada orang itu mengolok-olok itu tandanya dia apa? Bodoh. Nah, itu. Tidak memberikan advice, tidak memberikan saran, tidak memberikan pendapat, itu termasuk orang bodoh. Isaya nek elek-elekno ngolok-ngolok nonton. Sekarang ini sudah banyak orang bodoh itu, tapi gak ngerti bodoh nih, gitu ya. Nah, di YouTube itu ini ngolok-ngolok itu gaweane itu. Ada yang tukang, memang tukangnya itu tukang ngolok-ngolok itu ada sekarang. Yaitu ketika menghadapi orang yang menghina dirinya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ibadur rahman itu, khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia tetap yang terucap itu adalah ucapan yang selamat itu ya. Jadi doakan ya, mudah-mudahan masih yang ngolok-ngolok mudah-mudahan selamat awakmu ini itu dia ya, mudah-mudahan
Ini doa yang temenan itu, bukan doa no ele. Mudah-mudahan kamu juga selamat. Gitu. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Nah, ini. Dan orang-orang yang ibadur rahman itu menghabiskan waktu malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dengan mendirikan salat, mereka sujud berdiri, ruku sujud berdiri, mendirikan salat malam. Itu hamba Allah yang pengasih, yaitu hamba Allah yang ibadur rahman, yang disebut dengan ibadur rahman, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghabiskan waktu malamnya itu untuk beribadah kepada Allah. Dia senantiasa menegakkan salat malam. Dia banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini senantiasa berdoa di malam hari itu. Ya, kalau tadi ciri kebiasaan orang-orang yang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah, dan itu Allah akan ijabah doa-doa di kala sahur seperti itu. Sahur itu ya bukan sahur waktu posoan itu, tapi waktu sahur. Jadi di luar Ramadan waktu sahur itu ya waktu 2/3 malam itu menjelang waktu subuh. Itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah dengan memohon ampun. Ibadur Rahman juga begitu diceritakan Allah ini di dalam surat Ad-Dariyat ya. Di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai dengan 65 nanti dibaca. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzabaha jahannama inna adzabaha kana gharama. Nah, ini dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang mereka minta, jauhkanlah azab jahannam itu dari kami. Itu hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab Allah, sehingga dia minta supaya azab jahannam itu dijauhkan dari kami. Karena sesungguhnya inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi kalau waktunya itu sunyi, lalu kita menerawang jauh, yang kita pikirkan bukan hanya dunia, tetapi yang kita pikirkan di dalam kehidupan akhirat. Di antaranya yang difikirkan oleh ibadur rahman itu adalah azab Allah di dalam kehidupan akhirat itu. Dan disitulah seseorang itu bisa mendatangkan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena takut diazab di dalam kehidupan akhirat. Dan kalau seseorang sudah diazab di dalam kehidupan akhirat, itu tidak sebentar, itu akan kekal azab Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita merintih dan menangis bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita pergunakan waktu-waktu sahur itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain. Masih ada lagi hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ini
perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jadikanlah akhir salatmu di malam hari itu dengan salat witir. Jadi kalau kita salat malam 2 rakaat sampai berapa rakaat itu? Tapi yang sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berapa itu? 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ramadan itu melatih kita seperti ini agar kita terbiasa itu salat malam. Itu melatih kita sebagai orang yang calon penghuni surga. Itu Ramadan itu. Di saat sahur kita dibuka dengan sahur kita. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi kita disunahkan untuk makan sahur. Tidak hanya makan sahur, tapi kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Berkah Allah yang seperti apa? Ya, kita kadang-kadang tidak pernah merasakan secara konkret. Mungkin kita diberi kekuatan bisa menjalankan puasa itu sampai kita berbuka. Ya. Allah menyehatkan kita dari makan sahur itu. Nah, ini karena sesuatu yang disunahkan di dalam agama pasti ada kebaikan, ada fadilahnya di situ, ada keutamaannya di dalam setiap syariah yang mesti kita laksanakan di dalam agama. Kemudian hadis yang berikutnya sambil kita menantikan waktu Isya. Wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah kalian sebelum memasuki waktu subuh. Jadi kalau tadi itu sudah salat 2 rakaat menjelang subuh itu. Kalau di kita ini masih banyak ya yang bisa kita tandai dengan tarhim misalnya, itu belum masuk subuh, sebentar lagi subuh. Kita tutup dengan salat 1 rakaat witir, menutup salat malam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua untuk diberikan kemampuan untuk melaksanakan salat malam dan salat witir kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati dan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.